Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, you are here with me, Sofia Budi Utami, in our English lesson. Are you ready to study, everyone? In this occasion, we are going to discuss about order of adjectives. Dalam bahasa Indonesia, artinya urutan kata sifat. Here are some class objectives. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai hari ini. First, we are going to discuss some kinds of adjectives used in describing things or people. Yang pertama, kita nanti akan membahas beberapa macam kata sifat yang digunakan dalam mendeskripsikan orang atau benda. Second, how to make the correct order of adjective. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana cara membuat urutan kata sifat yang benar dalam kalimat bahasa Inggris. The third, the acronym used for order of adjective. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana cara menggunakan singkatan untuk mempermudah menghafal urutan kata sifat. The last, the example of sentences using correct order of adjective. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh kalimat dengan menggunakan urutan kata sifat yang benar. Order of adjectives atau urutan kata sifat. To describe things or people, sometimes we use more than one adjective. Kalau dalam bahasa Inggris untuk mendeskripsikan orang atau benda, kadang-kadang kita menggunakan lebih dari satu kata sifat. We cannot put the adjective wherever we want, but we have to put it in the right order. Kalau dalam sebuah kalimat ada beberapa kata sifat, kita tidak bisa meletakkannya seenak kita sendiri. Tapi kita harus meletakkannya sesuai dengan urutan yang benar. For the correct order, we have, untuk urutan yang benar, kita punya susunan seperti ini. The first one we have quality or opinion. Yang paling depan kita punya kualitas atau opini. And the next followed by size. Selanjutnya diikuti dengan size atau ukuran. And then shape, bentuk. Age, umur atau usia. Color, warna. Origin, asal. Material, bahan. And the last is noun. Dan yang di urutan terakhir adalah noun atau kata benda yang dideskripsikan itu sendiri. We can use an acronym to remember the correct order of adjective. Kita bisa menggunakan singkatan sebagai jembatan keledai untuk mempermudah menghafal urutan kata sifat yang benar. Bagaimana caranya? Dalam bahasa Indonesianya, pengertiannya kita ambil huruf yang pertama, kualitas, kita ambil yang K dulu. Ukuran, kita ambil U, and then bentuk kita ambil B, umur, kita ambil U, warna kita ambil W, asal kita ambil A, dan bahan kita ambil B. Kalau kita singkat menjadi KUBUWAP. Kualitas, ukuran, bentuk, umur, warna, asal, dan bahan.
And then for the explanation, penjelasannya, quality or opinion, kualitas. Describe what you think about something. Mendeskripsikan apa yang kamu pikirkan tentang sesuatu. For example, we have beautiful, cantik, good, bagus, cheap, murah. Next, we have size, artinya ukuran. Describe how big or how small. Mendeskripsikan seberapa besar atau kecil. For example, we have big, besar, small, kecil, long, panjang, tall, tinggi, and thin, tipis. Next, we have age. Describe how old or how young. Mendeskripsikan seberapa tua atau muda. For example, we have old, artinya tua untuk orang, atau kalau untuk benda kita menyebut old sebagai lama, benda yang sudah lama. And then young artinya muda, new itu baru untuk benda, and then ancient, kuno. Next, we have shape, artinya bentuk. It describes the shape of something. Mendeskripsikan bentuk. For example, round, bundar, and then triangular, berbentuk segitiga, square, berbentuk persegi, circular, berbentuk lingkaran. Color, it describes the color of something. Color itu mendeskripsikan warna. For example, red, merah, blue, biru, black, hitam, etc. Origin, it describes where the noun is from. Mendeskripsikan asal dari kata benda. For example, we have Chinese dari Cina, Japanese dari Jepang, and also American dari Amerika. The next, we have material. It describes what the noun is made of. Mendeskripsikan bahan. For example, wooden dari kayu, plastic itu plastik, leather adalah kulit. And then the last, we have noun atau kata benda. You have to remember here. Yang perlu kalian ingat, yang disebut sebagai kata benda adalah termasuk benda-benda or things, and also people, orang. Jadi orang dan benda. For example, we have car, mobil, apple, house, rumah, boy, anak laki-laki, and also woman, wanita. Now, we are going to look at for the example. Number 1. Kalau kita bilang wanita muda yang cantik dalam bahasa Inggris, caranya adalah yang pertama kita cari yang dideskripsikan itu adalah wanita, woman. Berarti dia letaknya ada di paling akhir. And then muda kita masukkan sebagai age, young di sana. Cantik, beautiful as a quality. So, beautiful young woman. Wanita muda yang cantik. Number 2. Meja kayu yang bundar. Meja table kita taruh di belakang sendiri. Kayu wooden itu sebagai material. And also bundar is the shape, round. Round wooden table. Meja kayu yang bundar. Number 3. Mobil Jepang warna hitam yang kecil. Mobil itu adalah car. Jepang, Japanese sebagai origin. Hitam sebagai color, black. Kecil itu adalah size, small. Small, black, Japanese car.
Mobil Jepang warna hitam yang kecil. Another example. Untuk contoh lain, kita juga harus selalu ingat akronim yang bisa kita gunakan. KUBUWAP. Kualitas, ukuran, bentuk, umur, warna, asal, dan bahan. Number 1. Sebuah apel hijau yang besar. Sebuah kita punya yang dijelaskan di sini adalah apple kita taruh di belakang, and then followed by ukuran itu big, lalu warna green. A big green apple. Sebuah apel hijau yang besar. Number 2. Dia adalah seorang laki-laki Asia yang cerdas. He is, yang dijelaskan adalah laki-laki Asia, berarti laki-laki kita taruh paling akhir, lalu diikuti dengan di depannya ada origin Asian and also quality smart. He is a smart Asian man. Next, number 3. Aku punya sebuah baju sutra warna biru yang baru. I have, yang dijelaskan adalah baju, dress kita taruh paling akhir, and then untuk umur kita punya new, baru di sini, warna blue, silk itu sutra sebagai material bahannya. Jadi I have a new blue silk dress. Number 4. 3 rumah baru yang mahal. Yang dideskripsikan adalah rumah, house, kita taruh paling akhir. Remember, karena 3 berarti house ini harus kita kasih akhiran s, houses. Baru di after 3 kita menaruh expensive sebagai kualitas, mahal, baru new itu adalah umur. 3 expensive new houses. 3 rumah baru yang mahal. The last example we have sebuah kursi besi yang kuno. Kursi, chair, kita taruh paling akhir. Kuno adalah ancient sebagai umur, baru diikuti dengan iron material bahannya, jadi an ancient iron chair. Sebuah kursi besi yang kuno. Okay, everyone, I think that is all my explanation about order of adjective. I hope you get my point by watching the video and hearing my explanation. Thanks for watching, everyone. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.